Perkenalkan, nama saya Bekanadi, Cegepa Angkatan 11 kelas 291, mempelajari modul ini. Membuka mata saya terhadap pentingnya peran guru sebagai penggerak filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan modern di Indonesia bisa mendapat. Setelah mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, selanjutnya mari mengenal apa saja peran-peran guru penggerak itu. 1. Menjadi pemimpin. Selanjutnya, mari kita pelajari hubungan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan visi guru penggerak. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Profil pelajar Pancasila. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, inquiry apresiatif atau IA. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, maka akan mampu mewujudkan visi yang telah disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan menggunakan rancangan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Untuk memahami kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA, berikut beberapa poin penting yang bisa kita petik. Yang pertama, keharmonisan tripusat pendidikan. Pendidikan berperan menghubungkan sekolah, keluarga, dan masyarakat selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. IA membantu dengan menekankan apresiasi terhadap kontribusi masing-masing pihak. Yang kedua, pendekatan holistik. Filosofi ini mendorong perkembangan siswa secara menyeluruh, jasmani, rohani, dan sosial. IA menyorot aspek positif yang mendukung perkembangan ini. Yang ketiga, kemerdekaan belajar. Menghargai kebebasan siswa untuk menentukan minat dan bakat mereka sendiri. Dengan IA, pendidik memfokuskan pada pertanyaan yang mendorong eksplorasi dan pengembangan diri. Yang keempat, profil pelajar Pancasila. Mengutamakan karakter seperti gotong royong, kreatif, berakhlak mulia. IA mengapresiasi pencapaian siswa dalam menunjuk karakter ini. Yang kelima, lingkungan positif IA. Lingkungan positif membantu menciptakan suasana kelas yang suportif, inovatif, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan ini, pendidik dapat menginspirasi siswa untuk mengembangkan potensi maksimal kerangka nilai kebangsaan. Berikut prakarsa perubahan yang saya buat, itu mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid. Dengan tahapan bagja, mari kita simak berikut ini. Tahapan bagja melalui prakarsa perubahan yang sudah saya buat, yaitu mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid. Bagja. Untuk B, yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang saya buat adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pengembangan inovasi dalam pembelajaran, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk anak. Tahapan selanjutnya dari bagja adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Pertanyaan yang sudah saya buat adalah, siapakah di sekolah yang memiliki pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan?
Kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak merasa melakukan kegiatan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Dan yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Sedangkan tindakan atau penyelidikan, yang pertama adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Bisa melalui wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Yang kedua, wawancara, survei pengalaman, pendapat guru yang lain, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua. Tahapan berikutnya adalah G, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana praktisi perubahan telah terwujud, membuat bayangan, gambaran masa depan yang membumi, mereka digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil ketemuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa. Sedangkan pertanyaan yang saya buat adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid telah berjalan baik? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh hasil, lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya. Kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil, saya terlatih dalam memberikan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan pemanfaatan alat-alat IT. Ketiga, membuat gambaran sikap dan respon. Contoh hasilnya, anak-anak tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya, dan berani berkreasi serta bergembira dalam kegiatannya. Tahapan berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan sesegera, atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan yang saya buat, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak tentang apa saja sikap pola pikir yang menunjukkan inovasi dan kegiatan yang menyenangkan. Kedua, apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Dan selanjutnya melakukan dialog penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan. Misal, kebijakan mengenai ajang inovasi pembelajaran, assembly, eksibisi, panen karya, dan lain sebagainya. Tahapan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif serta berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur yang terlibat termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi yang pengelolaannya rutinitas, misalnya protokol atau SOP, budaya belajar, dalamnya monitoring, evaluasi, dan refleksi. Dengan pertanyaan yang dibuat, yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau?
Saya jawab, saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Kepala sekolah, dan saya sebagai penggerak komunitas belajar sekolah dan guru-guru lainnya tentunya. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas-kelas guru lainnya. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran yang saya lakukan dengan memanfaatkan tool-tool online Google sederhana, ya, menggunakan presentasi dan tool-tool online sederhana. Kalau yang ini adalah dokumentasi pembelajaran ketika saya mempraktekkan metode atau cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan media pemanfaatkan ubin lantai dengan metode maju mundur cantik. Demikian presentasi saya tentang aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya.